Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM 213020402035. Di sini saya membuat tugas pendidikan agama Islam berjudul pengertian taharah. Taharah artinya bersuci menurut bahasa. Dalam istilah, taharah artinya suci dari hadas dan najis, yakni keadaan suci setelah berwudu, tayamum atau mandi wajib. Hukum taharah. Dalil taharah tertulis dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyukai orang-orang yang bertaubat dan bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabuna wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Selain itu, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Yang ketiga, macam-macam taharah. Pembagian taharah ada dua, yakni bersuci dari hadis berupa melakukan wudhu, mandi, dan tayamum. Kemudian bersuci dari najis merupakan menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Yang keempat, alat-alat taharah. Untuk melakukan taharah ada beberapa media yang bisa digunakan, yakni air, debu yang suci, dan batu yang diinjak. Air sendiri dari segi hukum dibagi menjadi 5, yaitu air suci dan dapat mensucikan seperti air sumur, air sungai, air hujan, dan lain-lain. Air yang dapat mensucikan diri tapi makruh hukumnya, seperti air yang dijemur di tempat logam bukan emas. Air yang tidak dapat mensucikan seperti air yang kurang dari 2 kula. Air yang kurang dari 2 kula yaitu yang sifatnya herbah, air teh, air kopi, air berbau, dan air yang diperoleh dari mencuri. Pengertian taharah yang kedua. Taharah berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci, dan ini sudah disajikan ke dalam bahasa Indonesia. Pengertian taharah secara bahasa adalah bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu untuk hadas kecil atau mandi untuk hadas besar, dan tayamum bila dalam keadaan terpaksa. Najis meliputi suci badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat beraktivitas bagi kita semua. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap bersuci atau disebut taharah. Bersuci merupakan perintah agama yang bisa dikatakan selevel lebih tinggi dari sekedar bersih-bersih, sebab tidak semua hal yang bersih itu suci. Hukum taharah. Hukum taharah atau disebut bersuci ini adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Bersih dari najis dan menghilangkannya merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan mampu melaksanakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasiyahabaka fatahir, dan artinya, dan bersihkanlah pakaianmu.
Quran Surah Al-Muddatsir yang berbunyi, Antahara baitiya litta'afina wafarokanna is-sujud, yang artinya, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang iktikaf, orang-orang rukuk, dan orang-orang yang sujud. Hal ini berdasarkan hadis sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat tidak diterima tanpa didahulukan dengan bersuci. Quran Surah Muslim nomor 224. Apa hukum bersuci menggunakan tisu? Boleh atau tidak? Tata cara taharah secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara berikut ini. Yang pertama, membersihkan lahir dari hadis dan kelebih-kelebihannya yang ada di dalam badan. Yang kedua, membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Yang keempat, membersihkan hati dari selain Allah. Hikmah taharah terbagi menjadi 2, yakni bersuci dari hadis. Bersuci dari hadis dilakukan dengan berbagai cara yang tergantung dengan tingkatnya najis, berat, sedang, atau ringan. Dikutip dari NU Online, ada 4 hikmah tentang disyariatnya taharah sebagaimana disyariatkan dari kitab Al-Fiqih Al-Muhajir Al-Mudhabil Imam Asy-Syafi'i karya Mustafa'ah Al-Him Mustafa Al-Bukha dan Ali Asy-Syarbaji. Pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan ilmiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Karena Islam adalah agama yang fitrah, maka ia pun memerintahkan hal-hal yang selaras dengan fitrah manusia. Yang kedua, menjaga kemaluannya dan wibawa umat Islam. Orang Islam mencintai kehidupan musyawarah yang aman dan nyaman. Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir atau dijauhi dari pergaulan lantaran persoalan kebersihan. Seriusannya, Islam soal pemerintahan bersuci ini menunjukkan komitmennya yang tinggi akan kemuliaan dan memeluk. Yang ketiga, menjaga kesehatan kebersihan merupakan bagian paling penting yang memelihara seseorang dari ragam penyakit yang tersebar. Umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Karena itu tidak salah pepatah mengungkapkan, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Anjuran untuk membersihkan badan: membasuh wajah, kedua tangan, hidung, dan kedua kaki, termasuk yang paling sering didapatkan, tapi juga suci dalam sholat, doa, dan mudawajahnya. Seorang hamba memang seharusnya dalam keadaan suci secara lahir dan batin, bersih jasmani dan rohani, karena Allah subhanahu tawabina yuhibbul mutahharini, yang artinya mencintai orang-orang yang bertaubat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.